soal kebebasan berpendapat, Mas. Apa tuh? Seberapa atmosfer kebebasan berpendapat di negeri ini menurut Anda? Sudah tidak boleh lagi ada rasa takut dalam berekspresi. Ini ya, nah demokrasi. Di kampus ini kita memperjuangkan kebebasan berbicara. Jadi menurut saya kebebasan berpendapat hari ini di Indonesia sedang bermasalah. Sedang bermasalah. Kalau Anda mau ekstrim pada tingkat itu, oke. Mari kita lihat. Tibalah pada sebuah peristiwa di mana kemudian baru-baru ini, akhir Agustus kalau saya nggak salah, seorang imigran asal Irak yang terancam dideportasi bernama Safwan Momika itu membakar Al-Quran. Dia bakarnya itu di samping Masjid Al-Madinah, masjid yang terbesar di Swedia, dan tak ada pihak yang bisa berbuat apa-apa atas nama konstitusi Swedia yang sangat menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Saya kemarin datang ke sana, mengambil gambar, dan berikut gambarnya yang saya ambil menggunakan HP sederhana. Pada akhir Agustus yang lalu, seorang lelaki asal Irak itu membakar Al-Quran di atas itu, dan itu heboh seluruh dunia. Dia bakar Al-Quran, tidak ada orang yang bisa berbuat apa-apa, karena di sini kebebasan berpendapat itu sangat dijaga, meskipun itu membuat seluruh umat Muslim seluruh dunia itu marah. Polisi hanya bisa menyaksikan saja. Di sini dia membakarnya nih. Di sini dia bakar pas di samping masjid. قرآن الإيفور يكثر في كندر التنجيل. Dia bakarnya di sini. Polisi banyak, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah kebebasan yang digunakan oleh, termasuk oleh orang imigran, tapi kemudian membuat marah seluruh dunia. Kalau kita melihat seperti itu, apakah itu yang dimaksud kebebasan? Apakah itu yang dimaksud kebebasan? Apakah itu yang dimaksud budi pekerti? Apakah itu guru-guru kami mengajarkan kepada kami? Bro, kamu salah. Bro, kamu salah. Kalau diminta kasih skor nilai 1 sampai 10. Seberapa atmosfer kebebasan berpendapat di negeri ini menurut Anda? Jadi menurut saya kebebasan berpendapat hari ini di Indonesia sedang bermasalah. Jadi nilainya berapa, Mas? Skor angkanya mungkin sekitar 5 dan 6. Selama kita menulis tentang Indonesia masih harus menggunakan Wakanda, maka skor kita masih rendah. Selama kita masih harus menggunakan nama-nama selain kita sendiri untuk mengungkapkan apa yang menjadi pikiran kita, maka skor kita masih rendah. Dan ini yang harus diubah. Kita harus memberikan, apalagi di kampus, ruang kebebasan berekspresi. Ini harus diubah. Jadi kebebasan berbicara nasional, tapi juga menurut saya yang paling penting dikembalikan adalah kebebasan berbicara di dalam kampus-kampus harus dikembalikan. Mari kita lihat. Yang keras kayak apapun, yang ngomongnya sekasar apapun sampai hari ini di penjara, Mbak. Nah, diterima. Kalau Anda mau ekstrim pada tingkat itu, oke. Mas satu orang saja ini. Kalau satu kemudian dicatat dan ya mas satu saja tidak, ya udah kalau gitu bebas saja. Saya mau maki kalian di depan dengan kalimat yang kasar, dengan kebun binatang. Apakah itu Mbak Indonesia? Apakah itu yang dimaksud budi pekerti? Apakah itu guru-guru kami mengajarkan kepada kami sehingga kami saling tidak hormat antar sesama? Membicarakan tentang Safwan Momika itu tadi, Pak Dubes. Dia ternyata bukan orang Muslim. Dia orang Kristen Koptik ya, di Irak yang sudah lama menjadi imigran di sini, dan dia terancam untuk dideportasi. Maka kemudian dia mencari cara agar mendapatkan perhatian. Dia bakarlah Al-Quran itu yang membuat seluruh dunia marah, terutama di Indonesia sebagai negara Islam terbesar. Pada situasi seperti ini, bagaimana pemerintah Swedia itu menempatkan diri menghadapi, di satu sisi harus menghargai konstitusinya, hak berpendapat itu dijamin 100%, tapi pada sisi yang lain ini mengganggu loh juga di dunia internasional. Saya yakin banyak negara yang mengajukan protes baik resmi maupun tidak resmi kepada pemerintah Swedia ketika si Safwan Momika membakar Al-Quran itu.
Dan informasi yang saya dapatkan, polisinya, begitu banyak polisi di situ nggak bisa berbuat apa-apa. Dan kemudian yang beredarlah foto-foto ke luar negeri bagaimana pemerintah Swedia seakan-akan membiarkan itu. Padahal karena itu adalah sistem mereka di sini yang menjamin hak itu. Nah, saya kembali pada pertanyaannya. Bagaimana kemudian pemerintah Swedia menempatkan diri dan bersikap pada situasi seperti ini, Pak Dubes? Kalau boleh saya sampaikan, Salwan ini memanfaatkan celah hukum yang ada di Swedia ini. Oke. Tadi Pak Akbar benar mengatakan bahwa kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, itu adalah hak fundamental. Itu konstitusi, Pak, di Swedia ini. Dampaknya secara nyata itu seperti apa, Pak Dubes? Yang saya maksud adalah apakah seperti pikiran banyak orang bahwa ini negara Eropa yang memberikan kebebasan berpendapat bagi orang, kemudian datanglah orang-orang yang tidak matang secara demokrasi ini tadi, pemahamannya, pendidikannya bahkan, dan kadang-kadang bisa memaksakan kehendaknya. Apakah itu berdampak pada tindakan ekstrim? Yang saya maksud adalah apakah mungkin terlalu bahasanya terlalu ekstrim ya, terorisme bahkan mungkin, apakah seperti itu? Mereka sangat khawatir, Pak, karena ancaman Swedia itu makin meningkat dari luar maupun dari dalam. Oke. Ya. Sekarang kita lihat perdebatan di parlemen itu sudah semakin split, Pak, antara yang tetap mengunjung tinggi hak kebebasan berekspresi dengan perlunya mengkaji ulang lagi bahwa kebebasan berekspresi tidak berarti kebebasan yang tidak terkontrol, tanpa ada batas gitu ya. Betul. Akhirnya ada kesadaran itu, Pak, ya. Ada kesadaran itu, Pak, dengan berbagai protes dari negara OKI, dengan dari Indonesia salah satunya. Akhirnya pemerintah meminta Menteri Hukum bekerja sama dengan DPR untuk mengkaji ulang Public Order Act, Pak. Jadi peraturan mengenai ketertiban umum. Wah, tanpa harus merubah undang-undang dasarnya, konstitusinya ya. Konstitusinya. Bakal calon presiden atau capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo memiliki pandangan berbeda tentang kebebasan berekspresi. Saat ditanya skor untuk kebebasan berekspresi yang ada di Indonesia, Anies memberikan nilai di antara 5 dan 6, sedangkan Ganjar memberi nilai 7,5. Anies mengatakan bahwa selama masyarakat Indonesia masih menggunakan nama-nama selain diri sendiri untuk mengungkapkan yang ada di pikiran, maka skornya masih rendah. Selama kita menulis tentang Indonesia masih harus menggunakan Wakanda, maka skor kita masih rendah. Jadi sudah tidak boleh lagi ada rasa takut dalam berekspresi. Katanya dalam YouTube Najwa Shihab pada Selasa 19 September 2023. Menurutnya, kebebasan berekspresi tidak bisa sesederhana hanya sekedar angka. Tetapi tentunya saat ini masih jauh dari harapan. Angka itu bisa meredusir kompleksitas. Jadi kita bisa terjebak di dalam kuantifikasi, nanti bisa menyebut 7 atau 8. Kita tidak bisa sesederhana sekedar angka saja. Tapi menurut saya, kita masih jauh dari harapan sekarang, katanya. Sementara itu, Ganjar memberikan skor 7,5 dengan menyatakan karena paradigma berpikirnya yang mengkritiknya selama ini sedang memberikan koreksi dan energi untuknya. Saya tiap hari dibully kok, saya menuntut mereka. Tidak, karena paradigma berpikir saya, mereka yang meneriaki saya, mereka membuli saya waktu itu sebagai gubernur. Mereka sedang memberikan koreksi dan energi buat saya, tidak saya penjarakan, ucapnya. Ganjar melanjutkan menyinggung media sosial yang hingga hari ini semua masyarakat dapat berbicara dan berkomentar sebebas-bebasnya. Mari kita lihat, yang keras kayak apapun, yang ngomongnya sekasar apapun, sampai hari ini dipenjara nggak? Tidak, diterima, ujarnya. Lebih lanjut, Anies mengatakan bahwa kebebasan berekspresi dengan mengkritik pemerintah sah dan boleh dilakukan oleh kampus. Kampus-kampus menyaksikan dosen yang diperiksa. Dosen bahkan dibawa ke proses kriminal hanya karena mengungkapkan pandangan. Dari mulai di Aceh, bahkan dosen UGM lalu pada 2020
Ada dosen yang mengalami hal yang sama di tempat ini, dan ini yang harus diubah. Kita harus memberikan ruang kebebasan berekspresi. Mengkritik pemerintah itu sah dan itu boleh dilakukan oleh kampus-kampus, kata Anies. Menurutnya, selama ini pihak kampus di Indonesia hanya diam saat ada tindakan negara yang salah, dan kebebasan berbicara di kampus harus dikembalikan. Bayangkan ketika ada praktik-praktik ketidakadilan, ketika ada tindakan negara yang salah, kampus diam, kampus tidak berbicara. Lalu siapa yang berbicara? Tokoh agama berbicara, tokoh ulama bicara, tokoh Kristen bicara, tokoh Katolik juga bicara, tapi tokoh akademik tidak. Dan ini terjadi karena ada perasaan khawatir. Dan ini harus diubah. Jadi kebebasan bicara nasional. Tapi juga menurut saya yang paling penting dikembalikan adalah kebebasan bicara di dalam kampus-kampus. Harus dikembalikan, tambahnya. Sementara itu, Ganjar berbicara terkait jika hanya ada satu orang yang melakukan kritik dan penyerangan terhadapnya, lebih baik tidak dihukum. Saat ditanya soal hasil survei indikator politik Indonesia yang menemukan 62% masyarakat semakin takut mengeluarkan pendapat dengan mayoritas usia muda di bawah 40 tahun, Ganjar tetap memberikan skor 7,5 untuk kebebasan berekspresi. Saya orang yang konsisten, hitam atau putih, bukan abu-abu, tambah Ganjar. Perlu diketahui belum lama ini, Al-Quran dibakar atas nama kebebasan berpendapat. Aksi pembakaran kitab suci Al-Quran di depan kedutaan besar Turki di Stockholm, Swedia oleh ekstremis sayap kanan Swedia Denmark pada Sabtu 21 Januari 2023 menuai kecaman dari sejumlah negara di berbagai belahan dunia, salah satunya Indonesia. Melalui pernyataan tertulis, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atau Kemlu RI melayangkan teguran keras atas demonstrasi yang dilakukan Rasmus Paludan beberapa waktu lalu. Indonesia mengutuk keras aksi pembakaran kitab suci Al-Quran oleh Rasmus Paludan, politik Swedia di Stockholm, kata Kemlu. Kemlu menilai apa yang dilakukan pemimpin Partai Stramkurs atau garis keras itu tidak mencerminkan sikap tenggang rasa dan berpotensi menodai kerukunan umat beragama. Aksi penistaan kitab suci ini telah melukai dan menodai toleransi umat beragama, ucapnya. Meski pembakaran Al-Quran kabarnya diizinkan oleh pemerintah Swedia dan mendapat perlindungan dari polisi setempat, Kemlu berpendapat kebebasan berekspresi perlu memperhatikan konsep bertanggung jawab, mengingat batasan dalam kebebasan berpendapat bersifat semu. Perlu diingat, dalam penyampaian ekspresi sebaiknya tidak mencederai hak asasi pihak lain dan tetap menghormati peran atas sosial. Kebebasan ekspresi harus dilakukan secara bertanggung jawab, katanya.